Untuk suara terdengar jelas. Alhamdulillah terdengar jelas. Untuk pertemuan kali ini, harusnya kita sudah ada pertemuan di lab ya. Karena kondisinya belum memungkinkan dan PPKM masih lanjut terus, entah sampai kapan ini. Kita coba melakukan persiapan untuk praktek di sekolah gitu ya, biar nanti pada praktek kemungkinan itu juga akan berkurang jamnya. Jadi biasanya 40 menit mungkin jam berkurang 30 menit. Jadi mungkin kita bisa melakukan persiapan dulu untuk menjelaskan teorinya dan bagaimana praktek. Nah, untuk kelas 12 dengan Ibu masih dengan teknologi layanan jaringan. Lanjut dari kelas 11 teknologi layanan jaringan, cuma di kelas 12 ini harusnya lebih banyak praktik karena kita harus instalasi server, beberapa server. Yang pertama Asterix, kemudian kalau ada waktunya mungkin Valio, kemudian Trixbox. Belum lagi kita harus instalasi menggunakan perangkat yang ada. Jadi kalau kita Asterix itu server VoIP yang kita install sendiri di PC, ada perangkat SoftSuite atau server VoIP yang sudah ada alatnya sendiri. Jadi kita tinggal setting di situ. Untuk pertemuan ini kita coba untuk setting ini ya, setting server Asterix dengan menggunakan sistem operasi Debian Linux. Seperti itu. Nah, yang kita butuhkan di sini. Tapi saya tanya dulu ya, di kelas 11 kita sudah pernah bahas VoIP dan SoftSuite. Ya, ada yang masih ingat mengenai VoIP dan SoftSuite? Kalau ada yang masih ingat? Ada. Lupa. Iya, aku lupa. Ya, kalau ya coba Ibu kasih gambaran. Jadi untuk VoIP itu teknologi. Jadi VoIP itu seperti yang banyak sudah kita gunakan, seperti WhatsApp, kemudian Instagram, kemudian Telegram yang kita gunakan sekarang, itu menggunakan teknologi VoIP. Jadi teknologi komunikasi data yang memungkinkan pertukaran data dengan suara, teks, video, ataupun gambar. Seperti itu. Nah, untuk server SoftSuite yang kita akan install ini, nah kita ada gambaran mungkin. Jadi kita bukan mau mengembangkan aplikasi seperti WhatsApp atau Instagram, cuma kita menggunakan teknologi VoIP ini untuk teknologi telepon dengan extension. Ya, jadi bayangannya kalau dulu sekali ya mungkin belum pernah mengalami atau masih ada yang masih menggunakan. Jadi punya namanya teknologi analog, gitu ya, telepon analog, kemudian televisi dulu juga sinyalnya analog, sekarang udah mulai bermigrasi ke digital semua. Jadi untuk teknologi telepon analog dulu telepon kabel, jadi telepon rumah, ada lokal, ada interlokal dan lain-lain. Sekarang berkembang
ke teknologi telepon atau komunikasi dengan menggunakan teknologi VoIP yang berbasis komunikasi data. Jadi yang kita kirim itu bukan gelombang suara. Kalau dulu kita telepon itu gelombang suaranya kita transferkan sebagai gelombang analog. Jadi misalnya saya, jadi nanti penerimanya juga menerima saya tanpa ada perubahan bentuk dari gelombang suara atau dari data yang dikirimkan. Tapi komunikasi data, suara yang kita kirim itu dirubah dulu oleh alat tersebut atau oleh server tersebut menjadi potongan-potongan data kecil-kecil, kemudian dikirimkan. Nah, di penerima itu dikumpulkan kembali atau dirubah ke bentuk suara aslinya, kemudian baru diterima oleh penerima data. Seperti itu. Nah, kalau untuk gambaran server SoftSuite, nah jadi coba aku gambarkan. Gambarannya kita punya perusahaan, jadi satu gedung. Ini ya, satu gedung kita punya ada beberapa ruangan, ya. Misalnya ini ruang A, ini B, ini ruang C, kemudian ini ruang B. Misalnya A, B ini ada di lantai 2, misalnya C ini ada di lantai 1. Untuk misalnya kalau kita menggunakan A, B, C, D itu harus menggunakan ya misal untuk A, B itu di lantai 2 dan C, D itu di lantai 1. Untuk bisa saling berkomunikasi, A menelpon ke B, C menelpon ke D, itu kita perlu telepon operator A satu nomor, misalnya B juga satu nomor, C satu nomor, dan D satu nomor. Nah, itu akan membutuhkan banyak sekali biaya untuk pemasangan, kemudian biaya bulanan dan lain-lain. Apabila satu ruangan itu dipasang satu telepon, kemudian B juga satu telepon, C satu telepon, dan D nomor telepon, terus masing-masing satu. itu akan bermasalah juga. Jadi misalnya A satu telepon
Nah, ini di sini ada providernya. Provider. Apabila A mau menghubungi B, dia harus ke provider. Di HP ku aja atau videonya hilang ya, Bu? Videonya hilang. Ya. Oke, sudah? Sudah, Bu, sudah. Ya, jadi kalau misalnya A ingin menghubungi B, jadi A harus ke provider dulu jalurnya, kemudian baru ke B. Ya, misalnya A mau menelpon B, itu A harus ke provider dulu, kemudian provider baru ke B. Baru akan ada terjalin komunikasi. Seperti itu, misalnya B mau menghubungi C atau D, itu juga sama, harus ke provider dulu baru menghubungi D. Tetapi kalau kita menggunakan server satelit, jadi kalau untuk telepon lokal, kita perlu ke provider, dan kita tidak perlu memasang satu nomor untuk masing-masing ruang. Jadi ruang A kita tidak perlu pasang, B tidak perlu pasang, D juga tidak perlu, karena yang perlu dipasang hanya di server socket. Jadi di server socketnya di sini itu baru dipasang untuk komunikasi ke luar. Untuk komunikasi lokal, kalau kita menggunakan server, kita tidak perlu ke provider dulu. Jadi kalau A mau menghubungi B, kita ke server saja, kemudian dari server ke B. Itu juga dengan A ke D atau ke C. Sampai sini paham ya? Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan di ini aja ya, jelas saja, tidak apa-apa. Nah, untuk komunikasi antar gedung atau antar kantor, misalnya ada kantor lain, tuh. Nah, misalnya ada kantor duanya, mereka juga menggunakan top suite juga. Nah, di sini servernya. Jadi kalau mereka lokal, berarti A ke server duanya dia, kemudian baru ke B. Sama ya. Di A ke B, A ke server, kemudian server ke B. Nanti kalau misalnya untuk server 1 ingin menelpon A di server 2, jalurnya seperti ini. Jadi A ke server baru ke provider ke server 2, kemudian dari server ke A. Seperti itu. Mungkin sudah ada yang familiar dengan istilah extension. Nah, extension itu seperti itu. Jadi misalnya ada orang menelpon ke kantor, misalnya ada mau misalnya Budi gitu ya. Budi ada di kantor 2 ruangan D. Nah, jadi dari luar telepon nomor satu gedung itu punya satu nomor, tidak 4 nomor lagi. Dari satu nomor, nanti setelah diangkat, dia extension berapa yang akan dihubungi. Karena kalau misalnya A itu extension yang 1001, B itu 1002, dan selanjutnya, jadi kita tekan extensionnya 1001.
Misalnya di sini nomor teleponnya, di sini ya. Jadi misalnya server 1 itu 786.621, server B itu 786, sama ya. Di server 1 786.6267, server 2-nya 786.6261. Berarti kalau kita mau menelpon, kita telepon ke nomor ini 786.6261. Misalnya kita mau telepon ke server 2, kita dial 786.6261. Kemudian extension dari B. Misalnya B extensionnya 100. Ini biar membedakan adalah 200. Di sini 100. Seperti itu. Ini untuk teori tentang soft. Kenapa dibuat teknologi seperti ini? Seperti disampaikan di depan, untuk komunikasi lokal sebelumnya, kalau misalnya tanpa server software itu tetap terkena biaya karena melibatkan provider. Nah, tapi kalau setelah ada server software karena itu lokal, jadi komunikasi antar ruangan itu tidak dikenakan seperti itu. Nah, untuk teknologi software bedanya gini. Jadi kalau untuk VoIP teknologinya dia hanya bisa menelpon ke sesama aplikasi. Jadi misalnya WhatsApp dia hanya bisa saling phone atau bertukar informasi ke WhatsApp juga. Kalau Telegram juga Telegram, Instagram juga ke Instagram. Jadi tidak memungkinkan dari WhatsApp ke Telegram misalnya. Tapi misalnya dari GSM atau nomor telepon lokal ke WhatsApp. Jadi tidak memungkinkan telepon GSM bisa menelpon ke ya. Nah, kalau teknologi software di dalam lokalnya dia dengan teknologi VoIP. Jadi antara A, B, C, dan D itu sama seperti komunikasi dengan itu ya. Teknologinya yang digunakan seperti itu. Tapi ada beberapa kelebihan. Jadi untuk perangkatnya ada yang bisa menyimpan data, yang menelpon siapa, sampai berapa record dan lain-lain. Itu yang di bulannya seperti itu. Nah, untuk server software di servernya ini memungkinkan menerima telepon dari GSM ataupun dari telepon lokal atau telepon kabel seperti itu. Jadi kalau dengan WhatsApp itu tidak memungkinkan ditelepon dengan telepon GSM atau telepon lokal, nah kalau dengan teknologi software itu memungkinkan adanya pertukaran data dengan yang menggunakan teknologi berbeda seperti telepon analog atau telepon GSM. Gitu, dengan perangkat tambahan yang di-setting di server. Sampai sini sudah paham ya untuk gambarannya ya. Untuk praktek selanjutnya, mudah-mudahan kita bisa dalam waktu dekat ini bertemu di sekolah ya. Karena kalau kita tidak praktek agak susah kalau hanya teori saja. Nah, untuk kita masuk ke
Debian. Nah, untuk Asterisk memang dia bisa di sistem operasi Linux. Nah, yang kita akan praktekkan, kita menggunakan Debian. Ya. Masih ingat Debian? Lupa semua ya. Oke. Untuk yang perlu diperhatikan untuk Tetrix ini sama koneksinya. Misalnya kita mau install sebuah server Asterisk lagi di VirtualBox seperti ini. Jadi yang perlu kita setting adalah kelihatan ya untuk Debiannya. Oke. Perlu kita setting adalah network seperti biasa. Kita setting sebagai bridge adapter. Kalau misalnya ini karena menggunakan wireless untuk koneksi lokalnya, kita pilih wireless. Tapi kalau misalnya nanti di sekolah ada menggunakan LAN, kita pilih yang LAN. Ya, untuk ini di all mode biasanya defaultnya ada deny, kita ganti dengan allow all. Itu kemudian di oke. Untuk jaringan hanya itu yang perlu di setting. Untuk materi sudah dibaca ya, kemarin juga sudah ada penulisan, jadi mungkin sudah dibaca juga. Untuk menyeting server Asterisk, kita harus masuk ke root seperti biasa, kemudian kita harus membutuhkan dua DVD. Jadi installernya ada di DVD 1, kemudian ada di DVD 2. Dan itu harus versinya harus sama. Jadi misalnya Debian 7.1 titik berapa, itu juga untuk DVD 2-nya juga harus Debian 7.1 titik. Kalau misalnya kita menggunakan Debian 8 atau Debian yang 5, tapi kalau 5 belum ada, ya yang Debian 8, berarti DVD-nya juga harus menggunakan Debian 8, DVD 2-nya. Gitu ya. Ini karena sudah diinstal, kita coba ya. Jadi untuk menginstalnya perintahnya tes. Ya. Jadi untuk menginstal perintahnya adalah pt dash get install. Itu biasanya mungkin kalau yang sudah terbiasa di kelas 11 sudah ini ya, sudah beberapa menginstal server, mungkin kalau masih ingat perintahnya sama, apt get install Asterisk, kemudian di enter. Ini karena sudah terinstall, jadi tidak bisa lagi. Nah, nanti kalau misalnya ketemu masalah DVD 1-nya atau DVD 2-nya belum di mount, kita coba
kita harus meng-add CD-ROM-nya dengan perintah apt -rom add. Kemudian baru dimasukkan CD-nya. Caranya bisa lewat atas, bisa lewat bawah. Kita pilih DVD 1 atau DVD 2. Kalau misalnya kita pilih DVD 1 ada error, kita coba ganti ke DVD 2 dulu. Nah, kalau setelah DVD 2 diantar kemudian jalan untuk instalasinya, nanti lihat petunjuknya pada saat dia minta DVD 1, maka silakan diganti lagi dengan DVD 1. Instalasinya cukup seperti itu. Kemudian tandanya sudah terinstall. Jadi pada saat kita masuk ke konfigurasinya, untuk melihat kita sudah masuk atau sudah terinstall dulu, kita coba masuk ke konfigurasinya. Perintahnya nanti bisa dibaca lagi ya di materi yang sudah. Jadi konfigurasinya kita masuk dengan perintah nano /etc/sip.conf. Kemudian kirinya kalau misalnya sudah terinstall, terlihat ada isinya. Jadi ada SIP configuration, example for asterisk dan lain-lain. Nah, kita ke bawah. Nanti konfigurasinya kita taruh di bawah. Kita sudah sampai bawah. Nah, ini. Ya, jadi yang perlu kita setting ini yang tadi extensionnya. Kalau tadi di contoh 1001, kalau di sini dan di contohnya 2226, konteksnya kita boleh kasih, boleh yang lain. Konteksnya tipenya friend, kemudian username-nya bisa yang lain. Jadi kalau untuk kemudahan kita menggunakan yang sama dengan extensionnya. Jadi username-nya kemudian secret itu nanti dimasukkan ke password. Jadi secretnya juga disamakan. Ya. Kemudian hostnya gimana? Ini untuk satu extension, jadi biasanya ini identitas untuk satu ruangan, satu extension. Ini nanti untuk ruangan kedua, ini ruangan ketiga. Jadi nanti kalau kita mau nelfon satu ke ruangan lain, kita tekan nomor extensionnya itu yang ini. Jadi misalnya dari A ke B, dia mau telepon, yang ditekan adalah 2227, kemudian di call. Seperti itu untuk konfigurasi /etc/sip.conf-nya. Kemudian yang harus kita setting lagi, ini di kemudian kalau minta di save, kemudian kita setting
extension dot configure. configure. Jadi Ya, jadi harus cirinya kalau misalnya sudah ada berarti extension .conf-nya sudah ada keterangannya. kita Jadi kita setting setting di bagian bawah. Ya, ini untuk ini untuk agar agar bisa saling berkomunikasi. Ya, jadi extension, dial, SIP. Jadi semua extension yang terdaftar, misalnya ruangannya ada 10, berarti extension yang didaftarkan ini juga harus seperti tadi kita setting di konfigurasi file SIP-nya. Nah, semua ditulis di sini agar bisa mereka saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Oke ya, untuk extension seperti ini konfigurasinya. Ya, yang perlu kita setting lagi adalah IP dari server. Ya, IP. Masih ingat ya setting IP? Nah, ini kita harus setting IP static. Addressnya sesuai dengan segmen IP di jaringan lokal tersebut. Ya, jadi IP server harus sesuai dengan segmen IP pada jaringan lokal pada kantor. Ya, gateway-nya itu harus sesuai dengan gateway pada server. Oke, kalau sudah di setting networknya, nanti tinggal di restart untuk networkingnya di restart, kemudian sama juga untuk asterisknya. Perintahnya hampir sama dengan restart lagi. Kalau di atasnya bedanya kalau di atas networking yang bawah asterisk. Ya, seperti itu. Jadi untuk persiapan instalasi Debian, itu ada pertanyaan sampai sini. Ada pertanyaan? Kalau misalnya tidak ada, nah itu untuk instalasi server. Kemudian untuk setting servernya, kalau sudah siap semua untuk servernya, tinggal kita menghubungkan perangkat untuk servernya yang nanti kita akan menggunakan Zoiper. Bisa terlihat ya? Bisa terlihat ya Zoipernya kecil.
Nah, ini untuk software telepon yang akan kita gunakan. Settingnya seperti apa? Tadi kita sudah menyeting extension contohnya 2226 tadi ya. Nah, kita lihat sini. Kita hapus dulu. Zypernya banyak versinya. Kalau yang menggunakan versi ini kita cuma tinggal cari setting, hampir sama ya. Yang penting kita reset atau option di sini, dan kemudian kita klik add to SIP account. Nah, kita isi dengan nomornya saja. Tadi ya 2226. Nah, domain kita isi dengan IP server. Nah, tadi IP servernya satu sembilan dua satu enam delapan titik nol titik 123. 192.168.0 titik titik 12. Username-nya karena tadi kita samakan, jadi 2226, kemudian passwordnya juga 2226. Di sini caller ID-nya 222. Ya, kemudian ini apply. Yang perlu diperhatikan untuk domainnya. Domain itu adalah IP server yang menghubungkan. Server yang menghubungkan. Ya, menghubungkan antar extension. Kemudian ini untuk satu nomor ya. Tandanya kalau sudah bisa digunakan, di sini statusnya adalah registered. Ya, kalau masih registering berarti dia belum digunakan. Bisa jadi settingannya salah di servernya, bisa jadi settingannya salah di servernya. Itu. Untuk disk yang lain, kita menginstalnya dengan nomor telepon yang lain. Contohnya kalau ini extension 2226, nah di Zyper yang lain, di PC lain, atau nanti coba di HP juga bisa, itu dengan nomor yang misalnya sudah kita daftarkan di server. Tadi kita sudah mendaftarkan 2227. Ini di phone yang lain atau di PC yang lain. Domainnya itu tetap sama dengan servernya. Jadi dia saling terhubung dengan satu server. 2227, soalnya juga 2227, caller ID-nya 2227. Kemudian apply, kemudian ya, di sini 2227 juga sudah register. Jadi nanti kalau misalnya dia ada di device yang berbeda, si A punya extension 2226, B punya extension 2227. Jika A mau menelpon B, dia menekan 2227, kemudian di
call. Cara teleponnya, misalnya kita ada di eh, komputer komputer A dengan extension 226. Kalau mau nelfon ke B berarti kita tekan 2227, kemudian di call. Nah, kan muncul seperti ini. Nanti kalau dapat accept, kalau dilihat gitu. Seperti itu ya. Cara setting server asterisk sederhana seperti itu. Ada pertanyaan soal ini? Jelas ya? Kemana guys? Sudah? tadi putus ya? Iya. Oke. Oke. Tadi sampai mana berarti? Sudah coba Belum? Ibu videonya nggak ada. videonya. Oh, videonya nggak ada. Kok videonya hilang, Bu? Oke. Saya ulangi di ini ya. Tadi setting extensionnya sudah ya. Kita coba setting extension 226 tadi sudah masuk ya. Nah, untuk call-nya kita di account 2226 ingin menelpon ke 2227. Jadi kita cukup klik angkanya 2227, kemudian kita call. Hasilnya seperti ini. Jadi nanti tinggal di accept atau di reject. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan?